part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, selamat pagi sahabat Sonora. Gimana kabar Anda di pagi hari ini? Seperti biasa, Sonora Pagi kembali hadir menemani Anda pastinya sampai nanti jam 12. Tapi spesial sekali di 1 jam pertamanya, kita akan membahas something yang berbeda nih sahabat Sonora. Karena di studio Sonora FM Semarang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 yang ada, sudah bersama saya di sini ada Kak Fafa dan juga Kak Deandra dari Politeknik Imigrasi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Aduh, jangan tegang-tegang dong, santai aja. Oke, sahabat Sonora, pagi hari ini kita akan mengenal lebih dekat terkait dengan Politeknik Imigrasi Semarang. Dan sebenarnya bukan Semarang ya, tapi ini lebih cakupnya adalah nasional. Betul, seperti itu ya. Iya, nah sahabat Sonora, untuk Anda bisa menyaksikan juga live Instagram kami di Instagram Sonora di @sonora_Semarang, atau Anda juga bisa di imigrasi.semarang. Silakan untuk Anda yang mau bertanya bisa juga melalui line WhatsApp di 0811 2598 989. Kak Fafa dan juga Kak Deandra, gimana kabarnya pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah sehat. Sehat, Kak. Oke, ini diimpor dari Depok ke kota Semarang atau selama pandemi ini pembelajaran secara daring nih? Jadi kita dari tanggal 17 Maret ya, Kak, tepatnya itu udah dipulangin sih buat Dipulangin, nggak enak banget. School from home gitu ya? Ya, WFH gitu, Kak. Oke, WFH. Berarti dari tanggal 17 Maret. Dari tanggal 17 Maret, sudah lama ya. Sekarang sudah bulan November juga kan? Bulan November. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut perbedaan dulu sebelum ada pandemi COVID-19, Poltekim ini seperti apa pembelajarannya? Boleh dong diperkenalkan dulu nih ke sahabat Sonora, seperti apa sih atau apa sih Politeknik Imigrasi ini, dan mungkin bisa di-mention juga tempatnya ada di mana. Oh ya. Silahkan, mau Kak Fafa atau Kak Deandra? Saya dulu aja. Ya, boleh, silahkan. Politeknik Imigrasi adalah perguruan tinggi kedinasan di naungan Kementerian Hukum dan HAM. Yang lebih prospeknya tuh ke pendidikan teknis gitu untuk keimigrasian. Nah, terus di Poltekim sendiri ada beberapa prodi sih itu, Kak. 3 prodi. Yang pertama hukum keimigrasian, yang kedua ada administrasi keimigrasian, yang ketiga manajemen teknologi keimigrasian. Mungkin Anda mau menjelaskan tentang hukum? Oke, nah sebentar, sebelum dijelasin terkait dengan hukum, tadi kan ada 3 prodi, 3 prodi. ya kan? Nah itu tempatnya ada di mana untuk pendidikannya? Pendidikan sendiri di Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat gitu. Oke, Ya. berarti ini sistemnya adalah seperti boarding school. Boarding school, bisa dibilang seperti itu. Baik, nah untuk proses pendidikannya sendiri ini biasanya dilakukan secara berapa lama nih? Karena nih sahabat Sonora, kalau yang bergabung melalui Instagram kami di Sonora_Semarang atau di imigrasi.semarang, kakak-kakak yang hadir menemani saya pagi hari ini itu ada ininya nih sahabat Sonora, ada uniformnya dan juga ada atributnya. Boleh dong dijelasin ini pendidikannya tuh sebenarnya berapa lama gitu kan? Terus apakah sama dengan pendidikan-pendidikan yang memang kedinasan yang lainnya atau seperti apa? Silahkan. Ya, pendidikan di Politeknik Imigrasi seperti pendidikan-pendidikan di Akpol, Akmil itu sama, Kak. Ya, jadi Semi-militer. Semi-militer ya. Semi-militer, baik. Nggak cocok berarti saya gitu maksudnya. Oke, itu 4 tahun. 4 tahun, ya. 4 tahun. Berarti mulai dari tingkat 1, 2 dan juga 3. Tingkat 1, 2, 3, 4. Oh ya, tingkat 1, 2, 3 dan juga 4. Iya. Nah, selama masa pendidikan tersebut ini kan ada 3 prodi. Apakah dari awal sudah langsung memilih atau jalan dulu basic terus habis itu di tingkat berapa baru memilih prodi yang diinginkan, atau memang mau tidak mau harus menjalani prodi itu karena yang memilih dari pihak sekolah? Ya, untuk prodi ya setiap tahun berbeda-beda sih, Kak. Untuk tahun saya sendiri tuh ada tesnya untuk tes psikologi gitu untuk menggolongkan dia masuk ke prodi mana tuh ada. Terus di angkatan teman saya ini, Kak, kayaknya memilih itu. Oh, dari awal baik. udah disuruh memilih dan tidak ada tesnya juga sih, Kak, itu. Oh baik, berarti kalau yang sekarang ini boleh memilih di antara 3 prodi tadi gitu ya. Tadi boleh di-mention lagi ada hukum,
Ada hukum keimigrasian, Hukum keimigrasian, oke. administrasi keimigrasian, Oke. dan manajemen teknologi keimigrasian. Manajemen teknologi keimigrasian. Dan mungkin bisa dikasih gambaran juga nih ke sahabat Sonora, ketika sudah melampaui 4 tahun ini, apa yang membedakan antara open recruitment dari imigrasi, maksudnya aparatur sipil negara atau ASN, dengan teman-teman yang dari Politeknik Imigrasi ini? Apa yang membedakan? Mungkin dari perbedaan dari Poltekim sama yang biasanya itu, mungkin di Poltekim nanti setelah lulus Poltekim langsung ditempatkan di masing-masing satuan kerja gitu, Pak. Jadi langsung Baik. kerja gitu, bukan kayak kalau di kuliah kan bisa nyari kerja lagi Iya, gitu, tapi iya, kalau di imigrasi mungkin langsung kerja gitu. Oh baik, Iya. berarti langsung ikatan dinas, Ikatan dinas, terus ya. langsung jenjang karir gitu ya berarti Iya, ya. benar sekali, ya. Ditempatkannya di posisi-posisi yang memang sudah tidak dimulai dari bawah lagi gitu. Bisa Ya. dibilang seperti itu. Bukan bukan. Gimana? Sebenarnya sih kalau siap ditempatkan di mana saja gitu, kalau lebih Baik. tepatnya seperti Seluruh Indonesia harus siap seluruh berarti ya. Indonesia Harus siap, maupun Kak. perwakilan di luar negeri gitu. Oh, bisa juga ditempatkan di luar negeri berarti. Bisa. Oke, jadi memang selama pendidikan 4 tahun ini benar-benar ditatar ya, maksudnya diajarin ilmu-ilmunya seperti apa gitu kan. Ibarat kata nih sahabat Sonora, dibuat lebih siap daripada ASN yang memang rekrutannya ini jalur bukan dari jalur pendidikan. Benar sekali. Nah, tadi sudah disampaikan juga sahabat Sonora terkait dengan pendaftarannya. Jadi tadi ada tesnya. Saya juga penasaran nih sebelum kita ke tesnya, syaratnya apa sih untuk menjadi atau bergabung bersama kakak-kakak dari Politeknik Imigrasi? Saya akan menjelaskan syaratnya ya Kak. Yang pertama itu pendidikannya STLA atau sederajat. SLTA? Jadi SMK juga bisa Kak. Oh, oke. IPA, IPS bisa semua jurusannya. Oke. Lalu yang kedua ada tinggi badan. Nah, itu Tinggi berapa badan. tuh? Untuk pria minimalnya 165, Aha. untuk wanita minimalnya 158. Wanita 158, pria 165. Itu minimalnya ya. Siap. Oh, baik. Untuk usianya minimal 17 tahun saat mendaftar dan maksimalnya 22 tahun saat mendaftar. Oh baik. Nah kalau sekarang ini apakah sudah ada untuk yang batch baru atau tahun depan berarti hitungannya? Sudah ada batch baru, ini tinggal tes terakhir. Tes terakhir ya. Oh baik. Tinggal tes Udah terakhir. tes terakhir. Terus syaratnya ada apa lagi selain tadi tinggi badan, usia dan harus SLTA atau SMK? Sehat jasmani rohani. Lalu ada tidak boleh bertato atau bertindik. Itu. Lalu ada tidak boleh DO dari sekolah kedinasan sekolah, lain. Iya. Oh baik. Ada semacam kayak harus menunjukkan surat keterangan berkelakuan baik seperti SKCK yang Pasti dikeluarkan itu. oleh kepolisian. Pasti harus menunjukkan SKCK-nya ke Inusi, Pak. Ya. Oh baik. Nah tadi seperti yang disampaikan juga oleh Kak Dayandra bahwa dalam kondisi baik atau sehat, ini apakah ada syarat berkas yang memang menunjukkan bahwa seseorang tersebut sehat atau akan dilakukan tes pada saat setelah memenuhi berkas-berkas pendaftaran itu? Jadi untuk itu ada surat keterangan sehat Kak. Jadi membawa surat keterangan sehat, dan setelah itu, setelah lolos administrasi akan ada tes kesehatan lagi Kak. Oh baik, jadi berkasnya pun harus lolos dulu nih sahabat Sonora, baru setelah itu ada rangkaian tesnya lagi gitu ya. Iya. Nah urutannya nih berarti harus ngumpulin berkasnya dulu, Ya. ya kan? Nah setelah mengumpulkan berkas itu, selain tadi harus ada surat keterangan sehat, ada SKCK, ada ijazah juga berarti ya, Ya. SLTA dan juga atau SMK, ada apa lagi yang harus dipenuhi? Mungkin nilai ya Kak, nilai waktu SMA dari semester 1 sampai 5 itu harus dilegalisir lah dari SMA-nya dulu, baru buat persyaratan ke Poltekim gitu Kak. Baik, ada lagi selain itu? Ada surat keterangan belum menikah Kak. Oh Dari- iya, ya berarti ada surat keterangan belum menikah, sahabat Sonora. Terus setelah itu ada tadi SKCK, surat keterangan sehat, legalisir dari semester 1 sampai 5 ya. itu pada saat sekolah. Pada saat sekolah SMA Kak, Iya. gitu Kak. Iya. Oke, nah kalau kasusnya nih seperti misalnya lulus SMA, coba pertama nggak lolos, terus mencoba lagi di tahun berikutnya. Nah di tengah-tengah ini sempat untuk kuliah dulu nih di universitas umum.
ada syarat-syarat tambahan nggak sih yang harus dipenuhi? Mungkin Kak Diandra bisa menjelaskan? Syaratnya tuh sama seperti yang waktu SMA Kak. Jadi yang kuliah gak apa-apa, cuman yang syaratnya tetap sama seperti yang saat waktu mendaftar pertama kali itu Kak. Oke, baik. Berarti yang pada saat kuliah ini nilainya tidak dihitung ya? Tidak, cuma Tidak dihitung, ijazah iya. SMA aja. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga karena dari tadi Kak Fafa dan juga Kak Deandra ini sudah menyinggung untuk tes-tesnya. Sebenarnya apa saja yang harus dilalui? Baik Kak, untuk tes-tesnya di Poltekim sendiri tuh ada kurang lebih ada 6 tes itu. Yang pertama tadi saya omongin sama kakak juga, ada administrasi. Oke, Administrasi baik. itu kayak pengecekan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan gitu Kak. Yang kedua ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan tersebut mulai dari mata, telinga, Gigi. hidung, gigi. Kalau mata kan minus gitu, ada apa-apa Oh, nggak boleh gitu. berarti ya? Iya nggak boleh. Terus Oke. kayak kaki gitu Harus dan lain-lain lurus, harus sehat gitu harus ya. sehat, iya, Terus oke. kemudian setelah tes kesehatan ada tes CAT Kak itu Kak. Tes CAT kayak tes akademik kayak CPNS lainnya gitu. Oh, baik. Ya, Ya, terus? setelah itu ada tes kesemaptaan atau fisik gitu. Nah, yang meliputi lari 12 menit, Aha. lalu ada push up, sit up, shuttle run. Terus untuk cowok lebih ke pull up. Oh, Cowoknya baik. ke pull up. Cewek itu. nggak ada tapi Cewek berarti. ke chinning. Cining namanya Kak. Oh, itu bisa dijelasin kayak apa? Chinning itu kayak ya pull up tapi versi ceweknya gitu Kak. Oh, oke. Sama sih, ya. Terus tadi ada shuttle run juga. Shuttle run juga. ya. Oke, baik. Nah, mungkin kita bahas dulu dari yang pertama tadi ya. Mungkin kalau berkas-berkas selama itu memenuhi persyaratan, it's okay gitu, akan Iya. lolos gitu kan. Nah, itu apakah semua orang atau semua pendaftar yang memang memenuhi itu akan diambil keseluruhan atau tetap memperhitungkan juga nilai-nilai pada saat masih sekolah SMA nih? Mungkin kalau berkasnya mungkin memenuhi semua itu ya kita Besar. ambil aja gitu. Oh, besar kemungkinan berarti Terus ya. iya Kak, saya lupa mau menjelaskan kalau di administrasi itu ada tes tinggi badan juga Kak itu Kak. Oh, Jadi baik. selain tes buat berkas-berkas itu kita juga diukur tinggi badannya gitu. Untuk yang Oke. tadi laki-laki kan 165 itu. Iya. Kalau cewek atau perempuan itu 158. Oh, Jadi oke. kalau kurang dari itu ya mungkin langsung gagal di pertama gitu. Oh, Kak. baik. Berarti kan mengumpulkan berkas. Ini pendaftaran secara online. Daftaran online ya. Oke, pendaftaran secara online ada websitenya, mungkin bisa dikasih tahu? Websitenya Catar Kemenkumham. Catar Kemenkumham. Kita masukin semua berkasnya ada di situ. Di-upload di situ. Oke, setelah itu untuk proses pengukuran tinggi badan ini dilakukannya di mana berarti? Kalau sebelum pandemi, kami langsung datang ke kampus di BPSDM di Gandul Cinere. Tapi selama pandemi ini di wilayah masing-masing Kak, di kantor wilayah. Kantor wilayah Kantor Semarang wilayah. Kak iya. Oh, Kalau oke. untuk Semarang ini Semarang, tapi kalau untuk yang lain mungkin di Kanwil yang dekat sesuai domisili juga. Yang Kak, ada itu di banyak. Ya. kotanya masing-masing gitu Benar ya. sekali, Kak. Berarti setelah itu diukur badan terus menunggu apakah lolos atau tidak dari administrasi ini Iya. tadi. Oke, setelah misalnya nih dinyatakan lolos, berarti berikutnya adalah tes kesehatan. Tes kesehatan. Nah, tadi disampaikan ada mata, ada apa tadi kaki gitu-gitu ya. Ya. Terus abis kayak gitu ada apa lagi atau mungkin hal apa yang perlu diperhatikan ketika memang pendaftar ini sudah masuk di tes kesehatan itu? Untuk yang perlu diperhatikan mungkin ya tadi saya bilang mata tuh pasti dicek ya Kak itu Kak. Terus gigi rapi atau enggaknya itu kan. Oh, Biasanya kan ada yang gingsul atau apa ya, itu kan. tidak boleh berarti ya. Mungkin lebih dirapiin sebelum mendaftar gitu kan. Oh, baik Agar ya. lebih siap gitu kan. Terus? Terus ada kalau cowok, kalau cowok ada pemeriksaan varikokel itu Kak. Tapi untuk cewek kan mungkin ya saya nggak tahu, mungkin Iya, teman saya ini yang bisa ada, menjelaskan. Varises aja Kak, varises Varises di ya kaki. Kaki. Oh, oke, baik. Jadi sahabat Sonora itu cukup krusial juga kalau saya bilang. Jadi kalau memang Anda sudah berniat akan sekolah di Politeknik Imigrasi, segera persiapkan hal-hal itu tadi. Kalau misalnya matanya ada minus atau mungkin ada gangguan lain, segera untuk ke dokter atau ke rumah sakit mata gitu ya. Ya, terus setelah itu, oh ya nih, saya mau tanya nih terkait dengan tensi.
Terus habis itu tensi kan gula darah berarti kan. Iya. Terus habis kayak gitu misalnya ada penyakit-penyakit seperti darah tinggi dan lain sebagainya. Apakah itu juga akan mempengaruhi di tes kesehatan itu? Pastinya mempengaruhi ya Kak, tapi kan saya tidak tahu untuk pengujinya kan dari kementerian sendiri Kak itu Kak. Mungkin ya setahu saya bakal kurang Kak nilainya Kak itu Kak. Oh baik, berarti ada pengaruhnya juga gitu Ada ya. pengaruhnya, sangat Harus berpengaruh. sehat bugar berarti. Harusnya gitu. Oh iya, ini yang paling banyak ditanyakan nih sama sahabat Sonora. Berat badan ini ada maksimalnya nggak nih? Kan tadi tinggi badan ada tuh harus minimal 165, untuk laki-laki, wanita ada di 158. Berat Iya. badan? Berat badan lebih ke ideal, ya, Kak. Ideal berarti Ideal. maksudnya yang dikurangin 110 itu. Ya, seumpama tingginya dikurangi 110 kan sama dengan berat badannya tuh segitu gitu. Oh baik, tapi tidak ada harus maksimal sekian gitu. Oh, nggak ada ya. Oh Belum. baik sahabat Sonora. Nah ini juga menjadi underline. Jadi kalau misalnya Anda memang ingin untuk bersekolah di sana dan masih overweight atau mungkin kekurangan berat badan, bisa segera dipersiapkan terlebih dahulu gitu Betul. kan. Karena harus pas kan Harus itu. pas ya. Ya harus pas. Nah kalau misalnya berarti kurang berat badan itu udah nggak bisa untuk lanjut ke babak berikutnya atau nilainya berkurang? Lebih ke tingginya sih Kak, kalau yang di administrasi lebih dilihat ke tingginya aja. Kalau berat badan tidak terlalu krusial gitu, cuma Oke. dilihat ideal gitu Kak. Oke, good looking lah ya, gitu kan. Kalau pakai uniform good looking gitu, sahabat Sonora. Nah, tadi udah nih dari sisi kesehatan. Oh ya, tadi kan kaki harus sehat gitu kan. Iya, harus. Misalnya pada saat sekolah SMA pernah jatuh, terus habis itu ada luka, bukan patah ya, tapi luka di kulit gitu kan. Misalnya dijahit atau apa, terkadang kan timbul keloid kayak gitu. Nah, Iya. itu apakah juga akan berpengaruh? Berpengaruh Kak itu Kak. Mungkin nanti luka itu diukur seberapa itu mempengaruhi hasil nilai juga Kak mungkin. Oh, baik. Jadi kalau misalnya kayak patah seperti itu kan memang sudah ada notes tersendiri Ya. gitu kan. Nah, oke, itu tadi kesehatan udah kelar nih. Habis kesehatan ada apa lagi misalnya lolos? Ada tes CAT Keselamatan. juga sih Kak. CAT itu kayak tes kompetensi dasar, kayak tes Baik. akademiknya itu Kak. Oh, Ya, kayak baik. pengetahuan umum, intelijensi umum gitu. Tes kepribadian, nah gitu. Ada passing grade-nya juga, jadi ya mungkin yang tersulit sih tes itu Kak. Ini kayaknya curhatan pribadi sahabat Sonora. Oke, berarti di tes CAT itu ada tes kepribadian. Ini maksudnya tes psikolog. Tes psikologi. psikolog juga bisa ya. Oh, oke, Masuknya itu baik. sih, Kak, iya. Oke, nah itu tadi kalau yang untuk tadi ada pengetahuan umum gitu-gitu itu apa yang harus dipersiapkan oleh calon pendaftar? Yang harus disiapkan mungkin ke pelajaran SMA, ke lebih ke matematika gitu Kak, bahasa Inggris gitu. Ya mungkin semacam itu sih Kak kalau pengetahuan umum itu Kak. Oh, baik. PPKN juga, PPKN PKN itu Baik. pengetahuan. Berarti fisika, kimia nggak ada. Fisika, kimia. Nggak ada Kak. Terus habis itu sejarah gitu-gitu nggak ada berarti ya? Sejarah ada Kak. Oh, sejarah ada. Oh, tapi lebih kepada sejarah bangsa Indonesia Iya. gitu Iya. kan. Iya. Bukan yang maksudnya yang susah-susah yang kayak pelajaran Nggak, SMA cuma nggak ada gitu kan. Dasar-dasarnya aja. Yang penting tahu lah. Oke. Oh ya, tadi sempat disinggung juga IPA IPS nggak masalah, bisa. Nggak masalah sama bisa sekali, daftar ya. aja. Bisa. Oke, jadi sahabat Sonora nggak perlu khawatir juga untuk di tes CTA-nya gitu ya, karena memang untuk yang detail terkait misalnya ngambil MIPA atau ngambil IPS itu juga tidak akan ada di dalam tes tersebut. Gitu ya. Jadi secara general aja. Nah, setelah melampaui tes CTA, ada proses apa lagi yang harus dilakukan supaya sudah menjadi bagian dari Politeknik Imigrasi? Ada tes apa? Samapta. Oh ya, ada Samapta, tes Samapta. kayak Itu seperti apa? Yang lari 12 menit. Lalu ada push up, sit up, ada pull up dan chinning kalau buat wanita. Lalu ada shuttle run itu lari angka 8 Kak. Oke, baik. Setelah tes Samapta itu selanjutnya ada tes lagi atau Masih ada 2 lagi. oh masih ada dua Tes. lagi? Masih ada dua Oh lagi. banyak ya. Ada tes psikotes dan yang terakhir ada wawancara penampilan fisik dan keterampilan. Oke, nah berarti setelah itu tadi ada tes psikotes. Iya. Nah, tes psikotes ya seperti biasa gitu Seperti kan, biasa, ya. seperti psikotes yang lainnya. Iya, benar Yang sekali. menarik adalah tes penampilan. Iya. Nah, saya mau nanya nih, jerawat berpengaruh nggak? Mungkin
bisa dibilang iya sih Kak. Oke, itu laki-laki dan juga perempuan ya. Ya. Oke, baik. Terus yang harus menjadi notes dari para calon pendaftar ketika memang sudah melampaui semua tesnya dan terakhir nih di tes secara penampilan apa? Mungkin di tes secara penampilan lebih ke menampilkan bakat Bakat. kita Kak itu Kak. Bakat yang baik. dimiliki. Misal bisa nari, silahkan bisa diperlihatkan, atau mungkin bela diri. Paskibraka itu juga Kak, paskibraka bisa. Baik, kalau misalnya semasa SMA tidak ada prestasi seperti itu gitu ya, itu apakah boleh menunjukkan ketika misalnya di SMA mengikuti ekstrakurikuler A, mengikuti ekstrakurikuler B dan ditunjukkan pada saat tes itu boleh berarti? Kalau misal ada piagamnya lebih baik sih Kak, cuman bisa ditunjukkan juga. Baik, jadi kalau misalnya pada saat SMA nih ekstranya adalah katakan bikin film, itu berarti gimana tuh? Bikin film ke lebih mungkin memperagakannya apa gimana gitu. Oh, Jadi hasil filmnya kali ya, hasil bisa filmnya. ditunjukin juga lewat PC atau HP gitu kan. Oh, baik. Itu jadi dalam satu ini wawancara, terus tes tadi bakat Iya, Kak. minat, terus habis itu sama tadi tes secara penampilan. Ya itu tes terakhir di Poltekim sih Kak itu Kak. Oh, itu tes terakhirnya. Nah, itu tes secara penampilan itu maksudnya gimana nih? Disuruh fashion show, maksudnya disuruh fashion show jalan supaya terlihat secara fisiknya ini baik, maksudnya good looking, atau berdiri berjajar terus setelah itu dilihat satu persatu? Yang pas tahun saya pas mau daftar itu Kak, itu dua orang Kak itu Kak izin Kak. Oh, Ya dua baik. orang, lalu Cowok-cowok, cewek-cewek. random sih Kak itu Kak. Oh, baik. Mungkin ya. lebih ke PBB pertama yang dilihat PBB itu, terus bakat kita pasti dilihat, bakat, terus wawancara sama pengujinya juga itu Kak. Lebih ke 3 item itu sih Kak yang penting itu ya. Wawancara. Ya, Nah, wawancara ini seputar apa biasanya? mungkin bisa seputar pengetahuan umum, seputar kewarganegaraan, atau kalau menyinggung sedikit tentang imigrasi juga, kalau udah tahu kan pasti lebih baik gitu Kak intinya. Ya. Oh, baik. Nah, ini juga menjadi notes tersendiri sahabat Sonora ketika memang Anda sudah lolos ya tadi tahapan-tahapan tes tersebut, mau masuk ke tes wawancara, ada baiknya juga untuk Anda mempelajari tentang imigrasi lebih lanjut ya. Seperti ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Alfa, ternyata ada nih pertanyaan terkait dengan hal itu juga gitu Ya. kan. Nah, udah lolos misalnya, udah keterima, itu udah atau masih harus ada lagi yang harus dilalui? Kalau udah keterima mungkin udah masuk sih Kak, itu masuk, tinggal menunggu kita proses pendidikan itu selama 3 bulan dulu Kak sebelum menjadi taruna. Itu namanya calon taruna itu maksudnya Kak. Berarti masih ada calon taruna. Ini calon taruna misalnya Anda ada pendidikan 3 bulan. Iya. Berarti masih ada kemungkinan tidak bisa untuk menjadi taruna atau taruni? Kalau secara fisik dan jasmaninya sehat mungkin bisa ngikutin dari awal hingga akhir, pasti bisa menjadi taruna Kak itu Kak. Tapi ada kemungkinan berarti tidak lolos untuk menjadi taruna atau taruni? Ada tapi kecil sih Kak itu kalau menurut saya ya. Iya, baik. Bisa dibilang kalau nggak kebangetan banget gitu ya. Gitu juga. Oke. Pelanggarannya juga diperhatikan semasa dia pendidikan juga itu Kak. Nah, 3 bulan ini ospek kalau anak kuliah biasa. Iya, ospek. Semacam ospek gitu Kak. Apa aja yang dilakukan biasanya? Pengenalan kah atau seperti apa? Ya benar, pengenalan Pengenalan. tentang imigrasi, ada pembinaan fisik juga, mental. Ya seperti itu sih Kak, buat ke depannya lebih baik gitu intinya. Baik. Itu biasanya dilakukan di mana? Kalau angkatan saya sama angkatan kakak ini beda. Oke. Kalau angkatan saya sendiri, 1 bulan pertama di kampus sendiri di BPSDM Gandul itu Depok. Kak. Ya di Depok. Oke. Lalu keluar selama 3 minggu Kak, itu ke Menhan di Kementerian Pertahanan itu sama TNI Angkatan Laut. Kemudian balik lagi sampai pelantikan itu Kak. Baik. Kalau Kak Diandra? Kalau saya di Cilanda itu di
TNI gitu, di Oh, militer. iya, iya. Setelah Ha. itu baru ke BPSDM di kampusnya. Baik, itu selama 3 bulan berarti di Cilandak itu tadi gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 prodi dan ini semua ada bisa dibilang adalah fokusnya masing-masing. Mungkin bisa di-mention dulu satu-satu apa yang akan dipelajarin dan ini misalnya nanti keterimanya di prodi yang ini gitu, misalnya di prodi A gitu kan. Ini supaya sahabat Sonora juga bisa berbesar hati, nggak pengen pindah ke yang B, nggak pengen pindah ke yang C gitu. Silahkan. Kebetulan untuk saya sendiri di prodi hukum keimigrasian, Pak. Nah, itu kan banyak sekali belajar tentang undang-undang, belajar tentang peraturan-peraturan yang lain gitu. Hukum keimigrasian lebih ke ditegakkan hukum gitu, Kak, pengawasan orang asing atau apa gitu kan. Itu pasti masuknya ke hukum keimigrasian. Mungkin Baik. kalau administrasi lebih ke teman saya nih yang Ya, administrasi. silakan Kak Deandra. Kebetulan kan saya administrasi kan Kak. Aha. Jadi administrasi itu belajarnya mengenai pelayanan publik, lalu ada administrasi publiknya juga kayak gitu Kak. Oh baik, berarti kalau misalnya yang seperti ada orang asing kelamaan tinggal di Indonesia terus dideportasi dan lain-lain itu lebih ke hukum berarti. Lebih ke Ke hukum hukum. keimigrasian karena Oke. kan pelajari tentang undang-undang juga, pasal-pasal yang menyangkut tentang orang asing itu tinggal di Indonesia atau berapa lama gitu udah diatur semua dalam undang-undang gitu, Pak. Oke baik, terus berarti kalau yang pelayanan seputar dengan pelayanan apa yang mencakup ke wilayahnya imigrasi kayak gitu-gitu berarti ya. Nah satu lagi apa tuh berarti? Satu lagi manajemen Manajemen. teknologi, Kak. Itu seperti apa? Mungkin lebih ke informasi teknologi di bidang keimigrasian gitu, Kak. Untuk aplikasi atau untuk teknologi-teknologi yang lain seperti kehumasan juga itu masuknya ke manajemen teknologi, Kak, itu, Kak. Oh baik, berarti fokusnya nih sahabat Sonora kalau yang hukum tadi lebih kepada ya hukum yang mengatur gitu kan, undang-undang yang menjelaskan terkait dengan imigrasi dan lain-lain. Terus tadi kalau yang administrasi pelayanan publik, kalau tadi yang satunya fokusnya adalah ke teknologi. Teknologi, ya. Oke baik. Nah ini ada banyak sekali yang bertanya sebenarnya kuotanya berapa sih kalau dalam satu kali penerimaan di Poltekim ini? Untuk kuota keseluruhan 300 orang. Untuk Cewek cowok? Taruna-taruni? Untuk tarunanya 225, taruninya 75. Oke. Namun untuk tahun ini ada yang beda nih Kak. Jadi untuk formasi Papua, putra-putrinya untuk putranya itu 3 orang, putrinya 2 orang. Untuk Papua Barat, prianya itu 3 orang, wanitanya 2 orang juga. Baik, berarti lebih banyak tarunanya ya. Lebih banyak taruna. Iya, seperti biasa sahabat Sonora. Putrinya hanya 75, jadi kalau misalnya baris tuh bisa kelihatan banget gitu ya. Kalau putranya kan banyak banget. Nah, itu berarti dari satu kali pendaftaran itu diambilnya 300. 300, Itu ya. pasti setiap tahunnya? Untuk Atau berbeda-beda? Untuk akhir-akhir ini angkatan 21 dan 22 Ya. sejumlah 300. Tapi untuk angkatan saya yang angkatan 20 itu, Kak, sejumlah 250 terdiri dari 220 taruna dan 30 taruni. Oh, baik. Jadi sebenarnya berbeda-beda. Berbeda-beda sih, Kak. Tapi untuk sekarang dan selanjutnya mungkin kedepannya lebih ke 300 itu, Kak. 300. Baik-baik. Nah, yang harus menjadi notes dari sahabat Sonora adalah ini juga menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat di luar sana. Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan ketika masa pendaftaran ini dan juga proses seleksi? Untuk biaya dari awal hingga masuk menjadi taruna nggak ada biaya sama sekali, Kak, itu, Kak. Oke, berarti bisa dibilang sahabat Sonora ketika proses pendaftaran tidak ada biaya yang harus Anda Harus keluarkan. keluar, Oke. Nah, pada saat sudah pendidikan, apakah ada uang saku juga yang diberikan oleh negara terhadap para taruna-taruni Politeknik Imigrasi? Untuk uang saku ada, Kak. Ya, Ada. langsung tegas ya. Ini giliran uang saku tegas. Ada Kak. Oke, itu besarannya berbeda setiap tingkatnya atau dari awal sampai akhir sama? Dari awal sampai akhir sama Sama, sih, Kak, itu, Kak. Oke, itu biasanya cukup untuk, saya nggak tanya nominalnya deh. Gini aja pertanyaannya, cukup untuk mengcover kebutuhan sehari-hari selama pendidikan atau tidak? Cukup sekali menurut saya, Sangat Kak. cukup Kak. Oh sangat cukup, berarti banyak sahabat Sonora. Oke, nah sahabat Sonora ini sudah banyak sekali yang bertanya. Mungkin saya langsung ke pertanyaannya aja kali ya. Ini ada yang sudah bergabung di Instagram imigrasi.semarang.
Hai, untuk Anda yang bertanya, karena ini tidak ada namanya, mohon maaf. Untuk lokasi tes dari awal sampai akhir ada di mana? Lokasi tes dari awal sampai akhir sebelum WFH itu selalu di Depok Kak itu Kak. Oke, baik. Terus karena sekarang WFH? Mungkin di domisili wilayah masing-masing itu Kak. Oke, ini tadi sudah kita bahas secara lengkap ya. Untuk Anda yang bertanya, thank you so much. Mungkin bisa di-mention lagi untuk websitenya kalau ada yang... Ukuran tinggi badan mungkin kalau lebih di press sih 1-2 cm sih Kak mungkin Kak itu. Jadi untuk pendaftar mungkin bisa dipersiapkan lagi sebelum mendaftar untuk tinggi badannya, berat badannya juga itu pas tes pasti ditanyain itu Kak. Pasti di follow up terus itu. Oh, baik, sahabat Sonora. Jadi dua hal tersebut sebenarnya ini adalah yang benar-benar diperhatikan ya, tinggi badan, berat badan. Iya. Oke, kalau Anda mau tahu berat badannya udah ideal atau belum, tinggi dikurangin 110. Tingginya dikurangin 110, tangkapnya berat badannya itu Kak. Oke, ya kalau saya lebihnya banyak kayaknya ya. Jadi udah pasti gagal gitu. Berikutnya ada yang tanya lagi nih, lulusan SMK bisa daftarkah di Poltekim, Kak Deandra? Pasti SMA-nya jurusan IPA atau IPS tuh tetap bisa Multimedia gitu-gitu bisa, Bisa. berarti ya. Oke, berikutnya Poltekim apakah diharuskan bisa bahasa Inggris? Ya mungkin namanya juga imigrasi ya Kak, untuk mengatur warga negara asing atau Indonesia pasti ya lebih baik bisa berbahasa Inggris gitu. Lebih baik bisa. Iya, lebih baik bisa berbahasa Inggris dan poin plus ketika Anda bisa bahasa Inggris. Iya. Tuh. Oke, berikutnya sahabat Sonora luar biasa. Ada lagi yang bertanya, tapi saya ke WhatsApp dulu ya di 0811 2598989. Anak saya sudah lulus SMA 2 tahun yang lalu. Ini dari Wiwit yang ada di Kota Semarang. Apakah masih bisa daftar Poltekim? Selama tidak melebihi batas umur. Batas umur kan tadi kan 22 tahun kan Kak. Nah itu selama tidak melebihi batas umur masih bisa. Oke, tadi selama nggak lebih dari 22 tahun masih bisa. Berarti ya kalau mungkin putra-putrinya ini dari Wiwit yang ada di Kota Semarang belum ada 22 tahun berarti masih bisa. Kita kembali lagi ke Instagram. Ini ada untuk makan pagi dan juga malam, maksudnya makan gitu ya sehari-hari. Apakah sudah ditanggung oleh Politeknik Imigrasi? Untuk makan dari pagi hingga malam, hingga pagi lagi ke malam lagi udah ditanggung semuanya dari Poltekim Kak itu. Iya, jadi selama 4 tahun sudah ditanggung ya. Nggak usah mikir makan ininya kayak gitu Kak. Iya, nggak usah mikir makan. Yang dipikir adalah buruan kelar dari situ, menyelesaikan sebaik-baiknya supaya tidak terkena sanksi, sahabat Sonora ya. Nah, ini mungkin bisa dikasih tips juga nih karena ada yang tanya untuk mengerjakan tes CAT. Yang pertama mempersiapkan Kak. Jadi CAT itu kan terdiri dari 3. Ada yang kewawasan kebangsaan, ada intelijensi umum itu yang hitung-hitungan. Satu lagi TKP, itu kepribadian. Itu bisa dilihat internet banyak Kak. Di buku juga ada yang di Gramedia untuk membahas soal-soal tersebut. Jadi bisa dipersiapkan dari situ. Oke, nah biasanya nih di setiap tahunnya itu pendaftar yang masuk itu ada di angka berapa sebetulnya? Kurang lebih saat dari awal ya Kak, administrasi itu 10.000 lebih Kak. Oke, sahabat Sonora, bayangin ya 10.000 yang daftar, yang diambil 300 doang, sahabat Sonora. Jadi Anda memang harus benar-benar mempersiapkan sebaik mungkin, harus fighting juga untuk bisa masuk ke dalam yang 300 itu, terutama yang wanita ya, karena yang diambil hanya 75 aja, itu sepersekiannya sih sahabat Sonora. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya basic ya, tapi banyak juga ditanyain sama sahabat Sonora. Apa sebenarnya suka duka ketika bergabung menjadi keluarga Politeknik Imigrasi? Suka duka sih pasti banyak Kak itu di Poltekim. Sukanya sendiri mungkin bisa menambah saudara juga dari seluruh Indonesia kan, itu berkumpul jadi satu di lembaga pendidikan Poltekim itu Kak. Nah, untuk dukanya sendiri mungkin yang kurang lebih jauh dari orang tua juga Kak itu Kak. Jauh dari teman-teman yang awalnya kita dulu ngumpul bareng, satu geng bareng, itu kan sekarang kita harus mandiri intinya. Harus dituntut buat ngatur diri sendiri juga. Ada waktu liburnya? Untuk waktu liburnya ada Kak, untuk Sabtu dan Minggu kita diberikan IBL, izin bermalam luar Kak itu Kak. Oh, izin bermalam di luar. Iya. Oke, kalau pesiar? Pesiar ada Kak, mungkin
tiap hari Rabu sih Kak. Kalau sekarang mungkin digabung dengan IBL Kak. Pesiar dihitungnya per jam sih Kak. Mungkin dari siang ke malamnya harus udah apel balik lagi gitu Kak. Iya, oke. Iya, Nah, Kak, Poltek. berarti tadi pesiar tiap hari Rabu. Ini pada saat sebelum pandemi berarti. Ini pas iya sih. Tapi sekarang udah dihilangin juga sih, Kak, Oh, udah pesiar itu, digabung ya. jadi IBL di hari IBL. Sabtu sama Minggu. Ya, lebih Nah, gitu. IBL ini kalau misalnya sebelum pandemi kan berarti ada di Depok. Misalnya aslinya Semarang, boleh pulang ke Semarang atau IBL-nya ya harus di daerah Jakarta aja gitu. Mungkin lebih prefernya ke Depok aja sih Kak. Itu kan mungkin hari liburnya juga nggak panjang gitu. Kalau di Semarang kan juga ngabisin waktu buat jalan aja udah ngabisin waktu dan Iya, ngabisin biaya juga betul, Kak, betul, itu, Kak. betul. Jadi daripada sampai Semarang terus harus balik lagi, jadi mendingan di sana aja gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk menjadi bagian dari Politeknik Imigrasi, apa sih bukan yang harus dipersiapkan, tapi motivasi apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang mau bergabung menjadi keluarga Politeknik Imigrasi? Kalau saya, motivasi terbesar saya orang tua sih Kak. Saya ingin membanggakan orang tua saya. Lalu yang kedua, tentunya ingin mengabdi untuk negara Kak. Oh, baik, karena ini sudah secara terotomatis sahabat Sonora akan mengabdi untuk negara. Kalau Kak Fafa? Pertama sih ya sama kayak Mbak Deandra juga, ini pasti orang tua lah Kak yang pengen dibanggain gitu. Yang kedua, siapa sih orang yang zaman sekarang kan juga pengen cari kerja itu Kak. Langsung kita kan lulus langsung kerja, apalagi pendidikannya gratis itu kan, dari ujung kepala sampai ujung kaki kan udah dibiayain negara semua, Iya. makan juga itu kan. Iya. Lulus udah langsung kerja, udah dapat golongan itu kan juga pasti kan pengen semuanya di situ Iya, gitu loh ya. Jadi sebenarnya sahabat Sonora, motivasinya ini kalau saya rangkum dari Kak Fafa dan juga Kak Deandra adalah satu, untuk orang tua, untuk membantu dan juga membanggakan orang tua. Dan yang berikutnya adalah karena sekarang ini cari pekerjaan itu juga tidak mudah. Jadi kalau sudah ada yang dari awal sampai akhir ditanggung oleh negara, kenapa tidak berusaha untuk do the Betul best sekali, gitu ya. kan pada saat prosesnya itu gitu. Nah, kalau untuk calon pendaftar nih, ada nggak nih pesan untuk calon taruna-taruni? Wow, luar biasa, ramai sekali di luar. Apa pesannya? Untuk calon taruna yang lagi mendaftar, yang lagi tes terakhir ini Kak, kebetulan lagi tes terakhir ini Kak. Oh iya, hari ini banget. Udah kemarin sih Kak, Oh, nunggu oke. pengumuman aja itu. Oke. Tetap semangat sih Kak, menurut saya tetap semangat, terus berjuang, jangan setengah-setengah lah kalau berjuang intinya. Terus jangan lupa doa juga dari orang tua, itu sangat penting buat kelulusannya nanti Kak, itu Kak. Oke, kalau Kak Deandra silahkan. Karena sebelum disampaikan, ini saya kasih informasi aja nih sahabat Sonora, kalau Kak Deandra ini baru banget nih masuk, masih tingkat 1. Kalau Kak Fafa ini sudah tingkat 3. Nah, ini yang baru nih, masih fresh. Apa pesannya untuk calon taruna-taruni? Jangan lupa berdoa sih Kak. Berdoa itu sangat Penting. penting. Oke, Doa terus orang tua juga. Oke, kalau pesan-pesan terkait dengan tes-tesnya, mungkin harus mempersiapkan apa, atau mungkin ada yang harus menjadi attention yang mungkin sering terlewatkan oleh para calon taruna-taruni. Menurut saya, karena saya TKD itu kan paling susah Kak. Ya, Jangan malas Kak. Jangan malas pokoknya. jangan malas. TKD itu yang Yang- CTA tadi. CAT. CAT. Tertulis Iya, tuh. Jangan malas lah Kak. Jangan malas untuk belajar karena Oke. Itu tadi bisa. Betul sih Kak, ya untuk TKD kan emang tes paling, menurut kami berdua Iya. atau menurut taruna yang lain mungkin bisa dibilang paling sulit itu Kak. Oh, Nah jadi oke. kalau untuk persiapannya kan lebih matang gitu, Lebih matang. mungkin bisa cari buku kayak atau buku CPNS itu sama sih Kak itu tesnya, tapi kan Isinya- lebih ke beda-beda, cuman prinsipnya sama, jawabannya seperti itu gitu. Lebih banyak latihan, itu kan waktunya juga nggak banyak juga kalau tes TKD itu Kak. Jadi ya mungkin bisa ke 100 soal 100 menit, itu mungkin bisa 1 soal 1 menit gitu kan. Jadi kan harus Oh, totalnya ada 100 soal. kurang lebih Kurang 100 lebih. soal sih. Oh, luar biasa. Banyak juga ya berarti ya. Iya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir dari saya. Nggak terakhir sih, masih ada yang lebih terakhir lagi. Tapi ini pertanyaan saya. Kalau tadi seperti IBL dan lain-lain, itu Iya. pada saat keluar tetap harus menggunakan uniform? Harus menggunakan seragam Kak itu Kak. Untuk aturannya sendiri di rumah pun juga kayak itu, 200 meter dari rumah harus mengenakan seragam itu. Tidak aturannya boleh gitu. tidak boleh menggunakan transportasi umum yang bersifat terbuka?
dalam artian menggunakan motor, terus habis itu kayak misalnya naik bis gitu boleh? Untuk motor sendiri mungkin nggak usah ya kalau pakai seragam itu, mungkin lebih ke kan sekarang ada teknologi Gojek sama Ya, Grab juga kan, mungkin lebih safety-nya kayak itu sih Kak. Oke, dan Ya. lebih baik menggunakannya yang mobil berarti ya. Mobil aja gitu. Oke, sahabat Sonora. Ini yang last question dari saya. Silahkan Kak Fafa dan juga Kak Deandra, ada yang mau disampaikan untuk sahabat Sonora, calon taruna dan juga taruni Politeknik Imigrasi. Silahkan. Ya buat taruna dan taruni yang buat calon taruna dan calon taruni yang ingin mendaftar Poltekim, pesannya juga persiapkan matang-matang. Jangan lupa restu dari orang tua itu juga penting gitu. Oke, Kak Deandra boleh menambahkan? Tetap semangat Kak, tetap semangat. Jangan lupa berdoa, usahanya juga dimaksimalin Kak. Oke, baik Kak Fafa dan juga Kak Deandra, terima kasih sekali sudah berbagi informasi pagi hari ini dengan sahabat Sonora yang masih bertanya-tanya tentang Politeknik Imigrasi. Sukses terus, semoga Ya, Kak. dilancarkan Amin, Kak. sampai Amin. Terima kasih. sudah menjadi seorang abdi negara dan bergabung di imigrasi dimanapun ditempatkan pastinya. Selamat pagi. Selamat pagi, pagi Kak. Kak. Well, sahabat Sonora, sudah saya sampaikan ke Anda beragam informasi terkait dengan Politeknik Imigrasi langsung dari sumbernya yang terpercaya, yang memang mengalami secara langsung. Dan setelah ini, saya masih akan menemani Anda di Sonora Hits. So, don't go anywhere, stay tune terus di 98,9 Sonora FM Semarang. Part of KG Radio Network.